Sekarang, mari kita lihat apa solusi Menkeu untuk menyelesaikan utang. Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Bu Menkeu untuk kemudian kita analisis bersama. Dan setiap kali ada utang jatuh tempo kita selalu bisa bayar melalui apa yang disebut revolving. Dan kalau semakin kecil berarti exposure-nya makin kecil. Makanya debt to GDP ratio walaupun undang-undang membolehkan sampai 60, Kementerian Keuangan itu membuat rule sendiri jauh di bawah, yaitu separuhnya. Tidak boleh ngelebihin 30%. Kedua, kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik fasilitasnya, sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Kita bisa ngumpulin pajak untuk bayar utang juga. Ketiga, ya kita awasi belanja negara. Kalau kita membelanjakan 2.200 triliun, tapi dia tidak menjadi apa-apa, apakah itu sekolah, kesehatan, apakah itu infrastruktur, apakah itu untuk kemiskinan, kita harus sebagai netizen, saya kepengen, ya netizen itu, mari sama-sama saya, kita melototin 2.200 itu, kita cari itu di mana dia. Katanya kan mereka well connected. Sesuai judul wawancara, begitulah rencana strategis pemerintah untuk bayar utang. Semua yang dikatakan Bu Menkeu itu betul, sesuai teori-teori yang diajarkan oleh Nekolim. Jadi, kalau ini ujian kuliah, nilainya excellent, highest distinction, bahasa Yunaninya summa cum laude. Untuk materi kuliah, ajaran Nekolim. Tapi, kecerdasan itu bukan tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan justru mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Doktrin pendidikan global ini hanya mencetak sarjana, termasuk para dokter, profesor, pakar yang hampir semuanya cuma pinter textbook, sesuai teori yang diajarkan oleh otoritas global. Nggak ada yang mempertanyakan sistem untuk mencari kebenaran. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Sekarang kita gali kebenaran atau ketidakbenaran solusi pembayaran utang yang disampaikan oleh Bu Menkeu tadi. Pertama, bahwa utang kita itu masih aman. Ini aman buat siapa? Aman buat rakyat atau aman buat para elit asing, si pemberi utang? Soalnya tadi disebut aman karena selalu bisa bayar utang saat jatuh tempo. Itu adalah idaman elit global. Bagi mereka, paling ideal kalau ada pejabat di pemerintahan yang bisa memastikan bayar utang tepat waktu. Kemudian disebut soal revolving. Ada banyak model revolving credit facility. Yang paling sederhana, model kartu kredit. Dikasih plafon utang, bisa ditarik atau digunakan kapan aja, selama nggak mentok plafon. Yang penting bayar bulanan. Nah, kalau fasilitas seperti ini digunakan buat bayar utang, namanya gali lubang tutup lubang. Atau model lain lagi, dari revolving credit. Misalnya, rakyat dikasih kredit 100 juta rupiah. Tiap bulan cuma bayar bunganya doang, katakan sejuta. Setelah 12 bulan, dilunasi yang 100 juta, langsung diperpanjang, kasih kredit lagi 100 juta. Jadi cuma plus-plus doang. Itu adalah idaman para pengusaha kurang modal. Utang terus-terusan. Pengusaha yang punya modal pasti nggak mau. Sama juga kerja buat bank. Bayar bunga, taruhlah 12%. Emang laba bersihnya berapa? Udah kegerus buat bank. Apalagi revolving, perpanjang utang terus. Cuma kerja buat para bankir. Mending saya dagang rokok aja, Pak. Kenapa elit global kasih fasilitas revolving? Karena mereka memang nggak ngincar pengembalian utang pokoknya. Orang itu hasil penggandaan uang elektronik di perbankan, duit siluman. Yang mereka incar adalah pembayaran bunganya. Itu yang masuk kantong mereka, 373 triliun per tahun. Kemudian, aman karena rasio GDP atau PDB. Nah, ini sesuai dengan judul episode kita. Itulah alasan yang diajarkan oleh Nekolim lewat teori-teori di sekolah. Katanya kalau ngomong harus pakai data. Oke, sekarang kita, rakyat jelata, tukang beca dan tukang sayur,
kasih bukti data yang tak terbantahkan bahwa rasio GDP adalah alasan palsu supaya kita utang terus. Kita lihat data publik. GDP per kapita Indonesia $4.135. Artinya apa? Kita kurskan dulu, asumsi 14.200 sama dengan 58,7 juta rupiah per tahun. Kita bagi 12. Jadi, berdasarkan data resmi, pendapatan penduduk di Indonesia itu rata-rata 4,8 juta rupiah per penduduk per bulan. Tapi kan di rumah itu nggak semua orang kerja. Taruhlah yang kerja suami, punya 2 istri dan 1 anak. Kebalik, punya 1 istri dan 2 anak. Berarti dianggap pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga. Coba lihat saudara-saudara kita di Papua. Apa pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga? Atau saudara-saudara kita di NTT, apakah pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga? Karena dalam GDP itu, pendapatan perusahaan-perusahaan asing dianggap sebagai pendapatan domestik. Jadi kelihatannya bagus. Padahal yang nikmati bukan orang Indonesia. Inilah akal-akalannya Kolim. Contohnya ya perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport itu. Tahun 1967 alasannya untuk meningkatkan GDP. Memang benar GDP naik, tapi itu indikator palsu. Karena yang nikmati ya dia-dia lagi. GDP seolah-olah tinggi, padahal rakyatnya tetap miskin. Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sejak tahun 1967, bulan November 1967 diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Yeah. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabtli, Subroto, Ibn, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland, yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Berikutnya, solusi dari Bu Menkeu adalah pajak. Ini yang dari awal kita bicarakan. Rakyat disuruh kerja keras, dipajaki tinggi buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Padahal sebenarnya tanpa utang pun kita mampu biaya pembangunan. Kita jangan ngomong rasio-rasio GDP palsu itu. Kita lihat aja angka nominalnya. APBN 2021 bayar bunga utang 373 triliun rupiah per tahun. Siapa yang mau bayar? 373 triliun itu cukup untuk ekuitas bikin 2 kali bank mandiri setiap tahun.
dibakar tiap tahun. 373 triliun itu cukup untuk membiayai APBD DKI Jakarta selama 4 tahun. Dibakar tiap tahun. Kalau ada pemuja utang yang bilang bahwa ngutang itu wajar, jangan ngomong doang. Coba bayar 1/4 jutanya aja, 373 juta tiap tahun. Mau? Saya sih nggak mau, makanya protes. Atau para pemuja utang itu bayar 10 jutanya deh, 37,3 juta rupiah tiap tahun. Mau nggak? Saya sih nggak mau, karena memang sebenarnya kita nggak perlu ngutang. Kita mampu biayai sendiri pembangunan. Kita akan bahas di episode 31 mendatang. Solusi ketiga dari Bu Menkyu, rakyat suruh pelototi penggunaan APBN. Loh, itu bukan tugas rakyat. Masa pejabat yang pada korupsi anggaran, rakyat yang disuruh pelototin? Rakyat sudah lapar, Bu. Kerja susah, cari duit susah, bernapas pun dibikin susah, disuruh pakai masker. Masa masih disuruh pelototin anggaran? Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kami berharap orang-orang secerdas Bu Sri Mulyani bisa memberi solusi konkret yang pro rakyat, bukan pro utang pada elit keuangan global. Dari ketiga hal tersebut, jelas sekali kelihatan bahwa Bu Menteri nggak punya solusi. Kami akan sampaikan solusi pembayaran utang 6.000 triliun dalam sehari pada episode 31 mendatang.